wabarakatuh. Kembali bersama saya Ivan Saputra dengan NIM 7708220035. Di sini saya akan mempraktekkan tentang Microsoft Playfair. Untuk yang pertama yaitu sesuai dengan arahan Pak Rikman, di mana kita harus membuat register terlebih dahulu, yaitu Playfair register. Nah, untuk cara pertama itu kita buka terlebih dahulu pada buku pedoman kecil 101. Jadi kita harus membuka yang namanya Playfair terlebih dahulu, yaitu ini. Ini adalah website Playfair di mana ini didukung oleh Microsoft Azure Playfair, dan kita harus login terlebih dahulu. Karena saya sudah pernah login, atau sebenarnya kalian harus mendaftar terlebih dahulu, di mana ada sign up di sini. Nah, untuk login kalian langsung login aja, karena saya sudah pernah login, jadi saya langsung sign in with Microsoft. Nah, ini adalah tampilan studio saya yang bernama Bismillah, di mana ini adalah my game-nya. Ini adalah sebuah leaderboard dan sebagainya. Di sini nanti beberapa player itu kita bisa memantau ada siapa aja playernya, atau yang udah pernah login ke game kita, ataupun dan sebagainya. Nah, ini kan masih kosong, atau enggak nanti di leaderboard ini nanti ada skor-skor yang bisa disimpan dari player tersebut. Nah, oke. Kita kembali ke sini. Nah, kembali ke studiosnya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita harus mendownload file yang ada di GitHub. Ini adalah berupa file Unity SDK. Nah, di file ini kita harus download langsung aja. Jadi kan awalnya dia tampilan seperti ini. Scroll ke bawah, cari yang Unity SDK README, langsung download yang Unity SDK ini. Nah, ketika package-nya sudah, langsung aja drag and drop ke Unity-nya. Nah, ini sebelumnya saya sudah menyiapkan Unity yang versi 2D-nya aja, karena ketika versi yang 3D itu terlalu berat. Karena untuk Playfair ini tuh saya ingin basis 2D aja, jadi lebih mudah dan lebih ringan. Untuk kita ini saya sudah langsung diimport, dimasukkan ke aset, lalu kita cek semua. Jika kurang yakin, pencet yang all, lalu import. Nah, ketika di sini tuh kita cek terlebih dahulu, karena ada beberapa yang penting di bagian Playfair SDK ini, yaitu di bagian select public magang. Ya, nanti aja itu. Karena ini semua berupa script-nya. Oke, lanjut. Nah, pada bagian sini nih tuh kita coba kita cari dulu di mana kameranya. Nah, karena ini versi 2D, jadi ini tuh semua perspektifnya adalah perspektif 2D, karena tidak ada Z-nya gitu. Jadi mereka langsung 2D flat datar. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita bikin kanvasnya terlebih dahulu. UI kanvas, misalkan ini adalah register. Nah, untuk sampel scene-nya ini kita coba ganti dengan yang namanya register. Jadi ketika kita bisa memanggil ketika nanti ada scene login maupun scene leaderboard. Oke, jadi ini adalah register. Oke. Pada kanvasnya kita cek terlebih dahulu. Kalau di kanvas itu kita menggunakan yang ini,
scale with screen size, dimana nanti ininya adalah 1280 kali 720p. Nah, ini adalah ukuran XD. Dan main kameranya, pastikan main kameranya itu disamakan dengan kanvas kita, jadi kayak dimiripkan aja. Nah, sini digeser ke X sedikit. Nah, oke. Nah, seperti itu. Jadi dia kalau bisa melebihi yang si kanvasnya kita itu. Nah, langsung kita akan menuju ke register, dimana ini kita bikin image-nya terlebih dahulu atau latar belakangnya. Jadi seperti ini, pakai UI, terus CGC atau image. Nah, di sini bilangnya adalah panel. Misalkan saya bikin panelnya, terus warnanya warna biru aja. Enggak, hijau. Nah, jangan biru, tapi biru yang ini. Nah, terus ininya dibesarkan pakai yang R. Nah, sarang ke atas, terus ke sana dikit. Nah, oke. Terus di sini nanti ada teksnya, dimana menunjukkan dia itu apa. Misalkan ini adalah register. Terus isinya adalah registrasi. Ini tengah. Terus ininya prosesnya kita skip aja cukup. Nah, terus ini dikecilkan, terus pindahkan ke atas. X nya kita buat 0 biar dia tengah, atas lagi. Oke, kita langsung memasukkan beberapa scriptnya terlebih dahulu, dimana di asset kita bikin folder yang namanya script. Nah, lalu kita ambil scriptnya itu dari sini yang playfab register. Nah, ini kita copy paste terlebih dahulu. Sampai sini cukup. Nah, script, klik kanan, create, si subscript, terus kita buka. Nah, ini Visual Studio Code-nya Visual Studionya sudah terbuka. Langsung Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Terus ininya kita copy, yaitu public class-nya. Jadi kita kan memanggil si public class-nya. Itu jangan lupa kita copy, lalu kita pastekan ke nama scriptnya. Jadi nama scriptnya itu sesuai dengan public class yang ada di codingan tersebut. Seperti itu. Nah, ini diklik kanan, terus kita rename, terus kita paste. Selesai. Playfab register. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita di bagian panel registrasi itu sebentar, masih rolling dulu. Nah, kita itu bikin beberapa
panel atau beberapa field input. Jadi pertama kita bikin game dulu, terus kita ini carinya script ya, script regis. Terus kita masukkan si playfab-nya ini. Nah, pada script playfab register itu mereka atau di scriptnya ini meminta yang namanya email input, username input, display name input, password input, dan confirm password input. Nah, kita harus membuat dari 1, 2, 3, 4, 5 kelima ini, kelima input fieldnya ke dalam yang panel ini gitu. Jadi untuk register pertama ini saya ubah dulu warnanya jelek. Nah, kita klik kanan pada panel, kita UI, lalu di bagian legacy ada input field. Nah, di bagian input field ini kita ubah dulu content type ya, berupa email address. Nah, seperti itu. Terus nama ininya kita ganti menjadi email. Nah, terus ininya kita kecilkan terlebih dahulu. Klik R. Oke. Klik B, sebelah sana, sebelah kiri dikit. Nah, terus kita duplicate ini ke bawahkan, terus ini di rename username, tipenya kita jangan lupa tipenya kita ganti terlebih dahulu menjadi standar. Nah, ini kita duplikat lagi, lalu ininya kita rubah menjadi display name. Oh iya, sebenarnya di placeholdernya kita ubah, jadi yang ini, yang enter text ini kita ubah menjadi email Anda misalkan. Terus di bagian username placeholdernya kita ganti menjadi username Anda. Terus di ini juga di bagian display name setelah juga diganti menjadi display name. Nah, lalu ini kita duplikat lagi karena untuk yang kedua berupa password input dan konfirmasi password. Kita duplikat, kita rename pw pas gitu. Nah, di bagian passwordnya ini, kalau kita temukan dulu, di bagian password ini itu jangan lupa kalau kita itu mengubah si content type-nya menjadi password. Nah, terus placeholder-nya kita ganti dulu. Misalkan ini password. Nah, terus ininya kita duplikat lagi, rename conf password, yaitu konfirmasi passwordnya. Terus passwordnya diganti lagi menjadi confirm password. Oke. Oh ya, confirm password belum kita turunkan. Nah, di bagian sini tuh nanti ada dua tombol, di mana ada tombolnya tuh ada register atau batalkan. Kita buat kita langsung bikin satu tombol lagi, tombol register. Untuk ininya kita UI, terus legacy, button, terus ini submit. Nah, lalu ini dimasukkan ke panel. Nah, terus di bagian teksnya kita buttonnya diganti menjadi submit. Nah, terus ininya langsung kita besarkan, yang turunkan ke bawah. Waduh. Nah, oke, mantap, lumayan sederhana ya. Oke, terus di bagian script regisnya, nah ini kan ada playfab ID-nya nih. Kita itu harus kembali ke bagian playfab-nya ini. Nah, jadi di bagian sini tuh di bagian my game itu ada namanya development ID. Nah, ini ID-nya kita copy paste. Kita copy, kita masukkan ke sini. Terus untuk di bagian ini ya, kan ada email input, username, nah kita masukkan si ini
input fieldnya tadi. Jadi email ke email, username ke username, display name ke display name, terus password ke password, dan confirm password ke confirm password. Nah, begitu. Nah, di sini kan juga ada on success register event dia ngapain gitu. Terus kalau nggak gitu ketika dia error dia ngapain gitu. Nah, misalkan saya bikin panel lagi itu, di bagian panel ada konfirmasinya, misalkan ditambahkan, misalkan saya menambahkan UI lagi bagian image, ini sukses gitu. Nah, misalkan ini gambaran suksesnya tuh kan pasti berwarna hijau. Nah, terus ininya saya bikin lebih kecil. Nah, terus di bagian sininya itu nanti ada, kita masukkan UI button, teks dulu, teksnya Regis sukses. Nah, terus di bagian ininya terus kita kecilkan. Di tengah dulu. Regis sukses. Oke, misalkan gitu. Terus ada buttonnya, dimana buttonnya itu adalah menutup si ini ya, UI, terus legacy, terus button. Nah, di buttonnya ini tuh kita buka dulu biar kelihatan. Kita ke bawah. Nah, misalkan di button ini tuh dituliskan oke gitu. Oke gitu. Nah, sudah seperti ini ya. Kita tutup. Terus ini kita duplikat. Ini yang versi gagalnya gitu. Misalkan error. Kita cek dulu dia errornya itu ada apa aja. Misalkan error register error, display name error, link username error gitu. Nah, kita di bagian ini kita ubah menjadi warna merah, dikit merah. Nah, misalkan merah ini, merah. Kita ganti lagi, jangan lupa jangan pakai yang itu. Nah, ininya diganti error. Di skip lagi sebenarnya pertama yang sukses ini. Yang sukses ini tuh misalkan ini sukses setting, kalau sukses event, unupdate display sukses event. Misalkan dia sukses nih, nah kita masukkan sini ya. Nah, terus ininya menjadi game object, set aktif, nyalakan, karena nanti ini kita dimatikan. Nah, dinyalakan dulu. Kita coba, misalkan ketika sukses kita klik OK, itu ngapain ya? Kita menghilangkan si registernya. Bukan, si panel registernya. Jadi panel registernya nanti akan bakal hilang ketika kita udah mencet si suksesnya gitu. Game object set aktif kita hilangkan. Terus kita sama seperti yang error di bagian button, menyalakan panel. Nah, ini game object set aktif dimatikan. Nah, ininya kita matikan terlebih dahulu. Terus ininya kita duplicate. Pertama kan error tuh, error ini ada khusus error. Terus display name error, berarti ini yang display error. Nah, terus ininya kita ganti juga jadi display
display salah gitu misalkan. Nah, kita duplicate yang error aja. Terus ini menjadi apa tadi? Habis error display name user length. Ya user length ya. User length ini berarti error user length. Nah, di bagian teksnya kita juga ubah error user length. Kita duplicate lagi. Ini yang versi buat password length. Terus di bagian ininya teksnya kita error user password. Nah. Terus error user password confirmation. Terus ini error conf password. Terus ininya diganti teksnya error conf password. Nah, oh kepanjangan. Nah, karena untuk fungsi si errornya ini itu kita bagian buttonnya itu kita rubah menjadi kita hanya menutup si errornya aja gitu. Nah, error game function game object. Nah, kita hanya menutup si ininya aja biar nanti player itu bisa mendaftar kembali ketika apa yang error gitu. Oke, ini sekarang ini udah. Terus ini buttonnya kita balikin ke yang proyeknya sendiri, yang object set aktif. Terus ini juga ini kita ubah game function stop set aktif. Nah, terus ini juga error balikin ke proyeknya sendiri, yang object terus set aktif. Terus button error function game object terus set aktif. Nah, kita cek ini udah kembali ke dia sendiri, ini kembali ke dia sendiri, ini udah kembali ke dia sendiri, ini kembali ke dia sendiri, dan ini kembali ke dia sendiri. Oke, terus kita matikan semua. Oke, bagian script regis kita masukkan si image teksnya tadi itu. Nah, ketika error masukin error, functionnya apa, game object set aktif, nyalakan. Terus bagian update display name itu kita masukkan display error, function, game object set aktif, nyalakan. Terus username kita masukkan user length-nya, game object set aktif, nyalakan. Misalkan password, password game object set aktif, nyalakan. Terus di bagian ini juga ketika confirmationnya error, masukkan game object set aktif, nyalakan. Oke, alhamdulillah udah selesai semua. Nah, untuk selanjutnya itu kan ketika kita udah ngisi semua nih sesuai dengan ininya playfab ID-nya. Nah, sekarang kita cari di bagian playfab. Terus itu di bagian shared public di resources. Nah, di sininya itu kita ganti. Nah, title ID-nya itu kan yang tadi tuh yang ini 989B577. Nah, si developer secret key-nya itu kita cek dulu di bagian sini. Kita masuk. Terus di bagian gerigi-gerigi itu terus kita klik yang title setting. Nah, ada secret key.
kita show. Nah, kita copy paste semua nih. Nah, copy, masukkan ke developer script key-nya. Nah, terus kita save. Oke, harusnya udah bisa. Kita coba terlebih dahulu. Misalkan email ini, username ini, passwordnya 123456778 123456778 kasih bisa. Oh iya, tombol submitnya belum dimasukkan ya, mohon maaf ya. Submit, kita masukkan scriptnya terlebih dahulu. Ini playfab register, terus invoke register. Nah, save. Kita coba terlebih dahulu. Submit. Waduh, error password. Oke, error username. Oh, error semua. Misalkan emailnya 123@g.com gitu. Username-nya misalkan Ivan S. Displaynya aku. Passwordnya 123456778 123456778. Submit. Oke, Regis sukses, mantap. Ketika kita mencet sukses, dia pasti bakal hilang. Nah, seperti itu. Terus kita cek terlebih dahulu, apakah di playernya udah ada atau belum. Kita lihat, kita refresh. Switch. Enter dari sampai enter query. Nah, baru ada guys. Ini atas nama siapa? Coba kita cek. Namanya adalah Evans. Terus coba kita lihat emailnya. Nah, emailnya adalah 123@g.com gitu. Nah, seperti itu. Ini adalah titel akun atau player yang udah dibuat gitu, yang barusan kita buat tadi. Nah, kita coba berarti ini kita harus search terlebih dahulu ya. Nah, kita harus mencet search terlebih dahulu agar dia keluar. Nah, begitu adalah praktikum untuk registrasi menggunakan playfab. Sekian dari saya. Kita akan lanjut ke login. Nah, baik, lanjut. Kita sekarang menuju ke yang bagian playfab login. Nah, seperti biasa kita copy paste terlebih dahulu si codingan playfab loginnya ini. Jadi ini di copy, di drag, walah banyak. Oke, sampai sini. Oh, astagfirullah. Nah, sampai sini copy, terus kita ke Unity, terus ini dimatikan terlebih dahulu. Nah, untuk ini ya saya mau dibuat beda scene. Berarti kalau beda scene kita save as. Nah, kita save as, kita dimasukkan ke bagian scene, file name-nya adalah login. Oke. Nah, sekarang kita udah berpindah scene, di mana scene-nya adalah scene login. Nah, di scene login ini tuh kanannya tuh ininya script regisnya kita ganti ke script login. Nah, di bagian scriptnya kita tambahkan create C#, terus buka dulu, kita tunggu ya, emang lama dikit. Nah, ini kita Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S, terus ininya kita ubah, ininya kita copy paste yang ininya. Terus kita kembali ke sini, kita tunggu loading lagi. Nah, dia masih running karena pasti mereka sinkronasi terus. Itu bagus, keren.
Sininya kita klik kanan, rename, paste, enter. Nah seperti itu. Ini kita ganti menjadi script. Wah, loading demand. Coba. Nah terus ini scriptnya kita rename menjadi script login. Nah terus ini kita hapus yang bagian ininya, remove, terus kita masukkan yang private login. Nah private ID-nya itu sama seperti tadi, kita masukkan ini 9B577. Di sini kan cuman hanya ada email input dan password input. Terus event suksesnya masih cuman ada 2 doang. Nah maka si ininya itu kita ganti, emailnya, registernya kita hapus, bukan, username-nya kita hapus, username hapus, passwordnya confirm password dihapus, sama submit. Nah si suksesnya ini kan cuma ada 2, sisanya kita hapus. Nah terus registrasi ini kita ganti menjadi login. Nah panelnya ini menjadi login join gitu. Nah login join, nah gitu misalkan. Terus ininya kita rename menjadi loginnya. Terus ini kita tata dikit-dikit. Nah passwordnya kita ataskan, submitnya juga di ataskan. Terus si panel ininya kita nah oke, terus ini pindah ke bawah dikit, kita tekan kembali. Mungkin cuy, emailnya turunkan, passwordnya diturunkan juga. Nah mantap. Terus panelnya kita turunkan dikit. Nah kita buat dia rata tengah. Nah oke man. Terus kita, karena harusnya login itu kan sebenarnya dia kalau di game itu tuh harus kita klik play dulu baru dia muncul si loginnya gitu. Ketika loginnya muncul baru nanti kita bisa masuk ke game itu. Nah kita ganti flow chartnya atau flow dari sebuah scene ini tuh menjadi seperti itu. Maka ininya kita hide dulu. Ininya kita hide. Nah terus ininya kita bikin button lagi, dimana buttonnya ada 2. Nah button, nah dibesarkan. Astagfirullah. Button. Nah misalkan buttonnya di sini itu login. Nah, terus di ininya, di bagian teksnya kita tulisannya login. Nah terus ini kita copy paste, sini ya itu diganti play. Nah isinya adalah play. Nah ini kita sembunyikan terlebih dahulu. Jadi kita sembunyikan si loginnya ini, fungsinya itu untuk menyembunyikan. Jadi ini tuh harus memanggil si panelnya ini. Nah panel ini kita panggil, kita objek set aktif, nyalakan. Nah terus di bagian play nanti itu apalah, misalkan play ini pindah scene gitu misalkan, atau ya udah gitu pokoknya. Nah ketika di panel ini di script login itu kita masukkan si emailnya ini, input fieldnya sama passwordnya. Seperti biasa ketika sukses itu kita munculkan si suksesnya, dan ketika error kita munculkan si errornya ini. Nah ketika sukses, dinyalain dulu aja deh biar mudah. Ketika dia sukses itu kan ada tulisannya kayak ini kan, loginnya lah. Nah ininya itu di bagian sukses, di tombolnya, di buttonnya itu kita kan dia menghilangkan si panelnya tuh. Nah kita juga tambahkan fungsi di mana ketika sukses itu si button play-nya tuh muncul. Ini kita aktifkan si button play-nya. Nah seperti itu. Dan si loginnya ini ketika kita pencet login itu kan muncul. Jadi tapi saya mau menghilangkan button loginnya gitu.
Nah, ini dimatikan. Loginnya itu kita hilangkan dia sendiri. Nah, loginnya kita matikan. Seperti itu. Jadi ketika panelnya nyala, tuh dia ini. Dan untuk submitnya kita ganti, jangan lupa script loginnya function playfab terus invoke login. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita cek lagi di button sukses. Ketika sukses, ketika kita klik OK, itu tuh dia menutup panel sama kita munculkan si button play-nya ini. Oke. Nah, jadi ini cuma ada login doang. Jadi ketika klik login, panelnya muncul, dan sebagainya. Ketika sukses kita menjadi itu. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, login nih, kita login. Nah, tadi kan email yang udah kita buat kan si 123@g.com dengan password. Itu passwordnya adalah 123456778. Ketika klik submit, dan apa ini? Bentar. Oh iya, fungsinya belum dimasukkan. Astagfirullahaladzim. Fungsinya game object set aktif, nyalakan. Ini game object set aktif, nyalakan. Nah, benar. Nah, terus saya mau nambahkan sedikit deh. Jadi ketika si panel, ketika kita nggak jadi, tuh ngapain gitu. UI, legacy, button, back. Nah, tulisannya gak jadi, misalkan gitu. Kita kecilkan, terus kita kita sini. Teksnya kita agak besarkan dikit. Oh lala. Kita kecilkan, kita taruh pojokan aja. Nah, si tombol back ini ngapain? Nah, kita baru mematikan si panelnya ini, game function, game object, check aktif, dan kita tambahkan lagi si login buttonnya, kita nyalakan lagi si dianya. Nah, sini kita matikan. Oke, kita cek. Oke, coba dulu di bagian sukses, apa di bagian scriptnya. Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Login cuy, misalkan gak jadi nggak jadi, kita balik lagi login. Kalau misalkan login, nah email, masukkan email 123@g.com, passwordnya 123456778, submit. Walah. Nah, regis sukses. Oh iya, belum ingat ya, udah nggak apa-apa. Anggap aja ini login sukses ya. Kita oke. Nah, baru muncul si button play-nya seperti itu. Nah, play kan kita belum ada fungsi apa-apa. Jadi seperti itu. Itu saja praktek untuk praktikum yang login. Untuk selanjutnya yaitu ada leaderboard, data, dan reset password. Nah, si reset password ini sedikit tricky karena sama datanya juga tricky, karena kalau data itu kan dia mengambil data dari playfab, terus kita baru load si datanya itu. Seperti itu. Nah, lanjut, kita akan membuat leaderboardnya. Nah, gimana sih leaderboard itu? Kita sebenarnya sederhana aja untuk leaderboard, dimana nanti si leaderboard itu kita akan ada masukkan skor nih. Nah, skornya nanti disimpan ke si playfab-nya. Nah, di playfab itu nanti kita juga bisa nyimpan data skor-skornya dari playernya itu.
Oke, langsung kita execution. Nah, dengan cara kita bikin scene baru. Nah, scene create scene. Misalkan ini adalah leaderboard. Nah, kita buka. Nah, di leaderboard ini, wala, kamera yang kecil. Ya, untuk yang pertama kita bikin kanvasnya seperti biasa. Terus pasang pixelnya kita widescreen 1280 kali 720p aja, nggak terlalu berat-berat. Nah, untuk si kameranya itu karena dia kecil, kita ganti size-nya gedein. Nah, terus kita ubah. Oh, besaran dia. Tekan lagi. Oke. Pada bagian kanvas itu kita ubah dulu kanvasnya menjadi leaderboard. Nah, terus di bagian leaderboard kita ada yang namanya button. Jadi buttonnya tuh untuk misalkan skor-skornya dulu aja. Jadi kita ada button, Jesse button. Kita besarkan biar terlihat. Nah, scroll dikit. Terus ininya kita rubah menjadi misalkan skornya. Terus ininya kita teksnya menjadi nambah skor. Nah, terus di sininya kita duplicate. Ini nanti fungsinya dari button kedua ini adalah save to leaderboard. Nah, kita copy. Paste di sini. Di sini kita ke bawahkan. Oh, stop berarti. Kita ke bawahkan. Ini kita ke bawahkan. Satu leaderboardnya kita coba besarkan. Nah, terus nanti ada tampilan skornya di sini gitu. Jadi kita juga nambahkan yang namanya teks. Isi teks. Teksnya begitu kan. Wah. Oh, bentar. Teksnya kita pakai UMP aja. UI. Terus nggak ada deh. Nggak udah. Nggak jadi bang. Nah, kita pakai UI legacy text. Kita besarkan. Kita buat dia rata tengah semua. Font size-nya kita besarkan. Terus ininya besarkan. Nah, tapi nya dikecilkan lagi. Oke. Nah, terus kita membutuhkan dua script, dimana yang pertama itu ada script leaderboard dulu karena dia paling dekat. Nah, ini bawah terus nah sampai waduh kurang. Nah, baru aja deh. Nah, sini kita copy. Sama si ininya kita juga copy namanya. Lanjut langsung create C#. Oh, sedikit lama ya. Create C#. Ini copy paste. Nah, playfab leaderboard. Klik 2 kali. Benar. Ctrl A, Windows V, pencet yang ini. Kita cek apakah ini leaderboard. Oh iya, oke, benar, leaderboard selesai. Langsung kita tutup. Nunggu reloading.
Nah udah reloadnya selesai, kita bikin empty dulu, dimana adalah script leadnya. Seperti biasa kita masukkan script leadnya. Waduh, selalu error. Nah, alhamdulillah bisa. Ternyata harus di copy paste lagi, ada yang error ternyata. Untuk playfab data itu seperti biasa, kita langsung masukkan yang udah pernah dimasukkan tadi 98, 7. Untuk leader name-nya sendiri itu kita buka playfab bagian leaderboard, lalu kita bikin new leaderboard. Nah di new ini static name-nya apa? Kita yaudah anggap aja coba score. Research and query manually, ya manually aja. Oke. Coba score, ingat namanya coba score, leaderboardnya coba score. Nah ini nggak ada seperti ini tampilan awalnya. Terus kita masuk lagi dengan leaderboard coba score. Nah untuk value-nya apa? Nah kita masukkan teksnya yang ini, teks score-nya ini. Ini kan anggap aja ini namanya adalah ini score. Script leaderboardnya apa? Nah kita masukkan si score-nya ini. Nah mantap, leaderboard start 0, coba score, start event-nya apa nggak usah. Langsung kita ada ngambil satu script lagi yang dari Zscaler itu, yaitu calculation score. Mana calculation score. Nah kita copy paste semua. Nambah script, create, result, calculation score. Oke. Kita buka. Ctrl A, Ctrl V, calculation score. Oke. Calculation score. Oke. Kembali. Jika emang masih belum ini ya kita ini aja. Copy, name, paste, kita sama. Oke. Nah di sini kita masukkan lagi secret empty-nya tuh menjadi score-nya, script score. Kita masukkan calculation score-nya di sini. Astagfirullah. Oh, sedang compiling ternyata. Mesti kita main compilingnya ya. Kenapa nggak bisa Mas ya? Oh, alhamdulillah. Oke, sudah bisa. Nah, gimana sih cara penggunaan calculation score ini? Gimana kita ketika memencet si skornya ini, si nambah skor itu mereka nambah 10 gitu misalkan. Jadi kita masukkan button script function calculation score, terus add to current value. Nah yang calculation score. Terus ininya kita masukkan lagi sih skornya. Oh, add to nah yang float ini udah calculation itu yang float ya. Terus ininya kita misalkan 100.
kita coba dulu. Di script score-nya nah nambah kan, ini nambah gitu. Terus kita ingin si ininya tuh kan skornya udah nambah nih, ini kan udah nambah 100 skornya tadi kan nambah. Nah kita mau ngubah si new text-nya ini tuh menjadi skornya gitu. Jadi ketika kita update, terus ini kita masukkan lagi skornya, function calculation score, terus write to text. Nah kita masukkan si skornya ini, jadi si skornya ini bakal nambah terus gitu. Terus kita lanjutkan juga ke dimana si save to leaderboard ini itu fungsinya untuk menyimpan si leaderboardnya. Nah ini terus kita masukkan script lead playfab leaderboard, terus baru invoke save leaderboard. Nah oke, kita coba. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Nah, terus pasti ketika kita save to leaderboard pasti tidak bisa. Nah, error tuh. Kenapa? Karena kita belum login. Nah, kita hubungkan si leaderboard ini di scene login tadi. Nah, leaderboard. Oke, kita balik ke scene login. Nah, kok buka ini? Scene. Nah, ini. Terus kita menambahkan script lagi yang namanya scene pindah scene. Nah si pindah scene itu jika tidak salah ada di kita cari aja. Nah scene loader klik. Waduh. Oke. Salin udah. Coba kita lihat. Sebenarnya oke. Kita menambahkan yang namanya create script. Ya udah gitu dulu aja deh, sering error soalnya. Nah langsung reloading domain, dia tidak membuka. Silang dulu biar nggak error. Kita kembali ke Unity. Oke. Nah ini kita ubah dari name jadi scene loader click. Kita masukkan scene loadernya itu di bagian play. Terus waduh, create empty loader, scene loader klik. Nah ini screen play, kita masukkan loadernya, terus scene loader klik, terus kita pilih yang load scene. Load scene nya kemana? Nah si load scene nya ini kita pindahkan ke leaderboard. Oke. Oke, kita coba dari login.
login 123 @g.com, terus 123456778, submit. Oh ya, belum, lupa diganti. Nah, si playnya ini pasti otomatis pindah ke si leaderboard. Waduh, oh iya lupa, mohon maaf, belum dimasukkan ke build setting. Udah, sekalian aja deh ini diganti. Bagian panelnya, suksesnya kita ganti tulisannya login berhasil gitu. Terus simpan. Nah, oke, ini di bagian file build setting kita masukkan semua si organisasi udah. Nah, ini leaderboard dan loginnya kita masukin ke build setting, kita save, terus kita baru mainkan lagi. Nah, baik, ternyata ada satu permasalahan, yaitu saya lupa untuk mengaktifkan title setting ya. Terus ada player statistiknya harus dinyalakan. Mana API, nah di API features. Nah, halo, nah ini allow client to post player statistik. Nah, save. Nah, baru di bagian sini, kita di bagian leaderboard, kita cek, kita tunggu ya. Nah, kita masuk lagi ke bagian sini. Seperti biasa kita login lagi. Login, login 123 @g.com, password 123456778, submit. Login berhasil, oke. Play. Tambah skor, save leaderboard. Nah, playfab leaderboard sukses. Ini sukses di sini doang. Kita cek dulu di bagian playfabnya. Kita coba cek. Coba spur. Nah, value-nya ada. Alhamdulillah. Terus misalkan kita nyoba lagi nih, nambah lagi 1700, save to leaderboard, sukses lagi, alhamdulillah. Kita nyoba lagi. Mana. Coba skor 1700. Oke, alhamdulillah. Praktikum untuk leaderboard telah selesai. Selanjutnya ke data. Oke, kembali lagi di sini. Nanti di sini saya akan menjelaskan tentang gimana untuk membuat atau mensinkronkan si datanya. Jadi pastikan dulu kita udah login kembali. Terus Unity-nya juga pastikan udah aktif. Terus kita kembali ke scene yang leaderboard atau yang skor tadi. Nah, yang ini. Nah, di sini tuh kita tambahkan di mana nanti ada ininya, si XP bar-nya. Jadi yang dipraktekkan oleh Parikma sebelumnya itu, jadi nanti ada XP bar, di mana XP bar-nya tuh nanti berkurang. Nah, ketika XP bar-nya berkurang itu nanti dia bisa kita simpan ke playfab seperti itu. Nah, jadi untuk yang pertama itu seperti biasa kita harus ada menambahkan di sininya yang namanya UI legacy salah, bukan leaderboard. Leaderboard, klik kanan, UI slider. Nah, yang slider ini, nah tipe slidernya sepertinya bukan yang ini deh. Slidernya aku warna merah gitu misalkan. Terus nggak perlu handle slide itu yang lingkaran tuh, kita matikan aja. Nah terus yang ininya di fillnya kita warna hijau. Nah, terus di slider settingnya kita tulis maksimal value nya adalah 100, value nya adalah 100. Nah, bentar. Ini di sedikit
Nah, jadi ketika dia minus shoot. Salah. Tadi kita suka saja. Voila. Filenya itu segini. Nah, terus ketika di slide dia berapa? Nah, ketika di slide baru kita gedein lagi dia. Nah, dikitkan nolls. Oh, udah, ternyata emang segitu, guys. Oke, ini adalah slide-nya. Kita besaran dulu coba biar kelihatan gede. Nah, cek nanti cek. Oke. Left to right fill handler. Oke, udah. Nah, di sini nanti ada yang namanya si ini ya, teksnya. Ya sih, teksnya nanti isinya itu adalah angkanya itu sendiri. Aduh, di sini jangan situ deh. UI guessing text. Help bar. Ntar ini menjadi help. Nah, terus ininya isinya itu 0. Misalkan 100. Nah, terus kita pindahin ke sini. Ke tengah-tengah. Besarkan di rata tengah semua. Ini areanya kita besarkan lagi biar font size-nya bisa besar. Nah, seperti itu. Ini kita buat 100 dulu. Terus di sini tuh nanti kita bikin sebuah button itu ada 4. Pertama itu kita kayak menambahkan health-nya, mengurangi health-nya, di load sama di save gitu. Jadi kita bikin dulu si buttonnya. Button, legacy button. Kita R. Ini height. Nah, terus ininya kita R besar. Head besar. Terus kita W pindahin ke bawahnya. Terus text buttonnya kita ganti jadi hit by enemy gitu. Oke, lanjut kita duplicate. Potion health. Tuh, misalkan potion health. Ini kita ke bawahin. Ini kita ke bawahin. Ini kita health plus. Terus ini lagi ini save data. Save, duplikat lagi. Yang ini load data. Nah, hit by enemy, potion health, save, load. Nah, untuk ini ya, kita menggunakan calculation score lagi. Nah, untuk script-scriptnya itu saya sudah ngambil beberapa, langsung saya tulis karena biar tidak lama. Ada activation timer, calculation score,
calculation float sama playfab data request. Nah, si playfab data request ini dia tuh benar-benar kayak mengirim ke playfabnya. Nah, untuk sekarang itu caranya adalah yang pertama kita di ininya, di skornya ini itu tuh skor health. Nah, ini si healthnya ini kita masukkan dulu. Jadi nanti ininya mana? Script score. Oke. Kita bikin baru create empty, namanya adalah health. Si healthnya ini bentar. Health score. Di health score ini kita masukin si calculation score-nya. Nah, terus di ininya di bagian hit enemy itu tuh kita mengurangi si malinnya itu. Jadi health score-nya dimasukin, functionnya calculation score, terus add to current value yang float, ininya minus 10 misalkan gitu. Terus yang di health plusnya, karena dia tuh seperti mengembalikan XP yang telah hilang, jadi sama tapi kita plus 10 di calculation score atau current value, terus ininya adalah 10. Nah, terus di ini current value nya kita dari awal adalah 100 karena health bar atau health itu kan pasti dia awalnya adalah 100. Nah, kita coba dulu. Oh iya, belum diupdate. Nah, di sini itu nanti kita ada update eventnya, si health-nya ini dimasukin ke sini. Health score, functionnya calculation score, terus ini adalah read from text, baru dimasukin si ininya. Nah, bukan read, write to text. Nah, kita save dulu. Dar. Nah, sekarang position health. Nah, gitu. Bisa aman. Nah, sekarang lanjutannya adalah kita memasukkan si calculation float-nya ini. Nah, si calculation float ini itu tuh current value-nya adalah 100. Ntar kita pisah aja deh. Create empty health float. Nah, dan calculation float-nya ini itu nah, kita itu lanjut lagi dimana kita bikin create empty dulu. Terus ininya misalkan adalah health slide. Jadi di sini tuh ada ini ya, kita menggunakan script yang calculation float-nya. Nah, si current value ini kita samain dengan slider yang telah kita buat, dimana si slidernya ini kan kita awalnya nilainya 100. Lalu di head slide-nya ini di update event itu kita masukkan si head slide-nya, terus function-nya, terus calculation float. Yang pertama write to slider, masukin si slidernya. Yang kedua sama, terus calculation float, terus write to text. Jadi si text yang 100 ini juga bisa berubah dia. Itu ini menjadi health. Nah, ini health di sini. Oh, salah. Yang text. Nah, write to text. Nah, ini udah write to text.
Nah ini udah text, walah mesti slider. Nah ininya kita ke help, masukin ininya calculation, pilihnya text. Di text, nah baru kita masukin si text helpnya ini. Nah terus gimana cara untuk menginvoke-nya atau ininya, itu kita tambahkan, klik si hitnya ditambahkan, terus fungsinya calculation float, pilih yang atau current value yang float. Karena dia menghit berarti dia minus 10, jadi poinnya minus 10. Nah untuk yang help plus itu yang healing itu di ini di help, fungsinya sama calculation float, pilih yang itu current float tambah 10. Nah gitu, kita coba dulu. Misalkan hit by enemy, waduh tidak, 20 10. Nah terus kita baru menambah healthnya lagi, plus healthnya menjadi 100, seperti itu. Mantap. Nah lanjut, setelah ini itu kita ada fungsi save nya ini, save sama load. Nah di bagian save data itu kita masukin si script load nya ini, bukan lead, script score ini create empty load data. Nah kita pilih masukkan playfab data request. Di fab data request seperti biasa kita mengambil yang ini, playfab ID nya, load data, pilih. Nah data requestnya kosong, itu juga kosong. Ya. Nah terus si ininya di save data itu kita masukkan si load datanya, functionnya save data request, pilih yang invoke save data request. Yang loadnya kita masukin lagi si load data dan playfab data request, lalu pilih yang load data. Nah kita coba dulu ya. Harusnya kalau dia ini kan harus login dulu, berarti kita dari awal. Tapi sebelumnya itu kita juga menambahkan fungsi, di mana ada fungsi itu yang namanya timer. Yang timer ini fungsinya timer tuh apa? Jadi karena ada beberapa bug yang kayak ditemukan di itu, jadi kita harus butuh bantuan yang namanya script tambahan. Nah di script tambahan ini tuh ketika timer eventnya menjadi 1, itu tuh ngapain sih? Nah itu ngapain ya, seperti ini. Ini 0, time-nya 1, time-nya 1 aja, jadi 1 detik doang. Dan itu ngapain? Nah itu tuh dia meload si. Oke lanjut, jadi untuk gimana cara biar dia ngevoke atau invoke si datanya ini ke dalam prefab itu, kita langsung pilih ini data request plus 1, name-nya adalah health. Nah karena dia butuh teks, kita kan udah menyiapkan nih yang teksnya itu. Nah kita tinggal masukkan saja ke dalam sini. Nah seperti itu. Oke, kita coba dulu. Kita kembali ke scene login karena kita harus login. Nah login 123@g.com, passwordnya 123456788, submit. Oke, masih loading, login berhasil. Oke, play. Nah di play ini kita hit the enemy, so kita save. Nah ini playfab save data request success. Nah sukses, coba kita cek lagi ini di bagian sini.
apakah si player tadi itu berhasil membuat si datanya itu. Nah ini coba kita player lihat si ini kita search dulu. Nah di player data title health 60. Nah ini sekarang kan udah selesai nih, ini dia udah bisa simpan, tinggal kita bagaimana caranya biar si data ini itu kebaca di load data ini gitu. Nah itu dengan cara coba ini kita pindah project dulu ke sini, ke sini leaderboard, terus ada leaderboard, terus bagian load data. Di load data kita data request, terus di bagian sininya itu kita tambahkan si timer ini. Nah fungsinya timer ini apa? Biar dia bisa ke klik, double klik itu. Nah tapi nanti dia langsung double, maksudnya biar bisa nge-refresh otomatis lah istilahnya. Ini kita masukin si head slidernya ya, head slider ya benar. Terus ininya calculation float, pilih yang read from text. Teksnya adalah si health-nya ini seperti itu. Tapi ini kita matiin karena nanti di loadnya kita hanya manggil saja. Jadi manggil si timernya ini ya, function set aktif, kita hanya manggil sini. Jadi timernya ini kita matikan. Nah kita cek kan sini kan masih 60. Terus kita coba pindahin ke login. Oke, mulai. Login email 123@g.com, terus passwordnya 123456778, enter, submit, down destroy unload, oke, play, terus kita coba load user data debug log. Oh ya, saya menambahkan kurang satu hal lagi, di mana harus ada si load data yang versi ini kan masih save data ya, ini masih save, kita harus ada yang load datanya. Nah ini kan si health 100, jadi kita ada duplikat lagi. Ininya itu yang versi ambil. Terusnya ini save data ya, udah nggak apa-apa deh. Bentar. Load data request yang ini, kemudian yang load datanya dia kan pakai save nih, kita pakai load data. Playfab load data request, oke ya. Nah untuk sekarang itu kita harus bikin lagi yang health-nya ini, dimana health-nya ada dua. Yang satu tuh buat si nyimpan ininya, buat nyimpan data si load-nya. Jadi ambil data, terus diambil data di health 1 nih, health-nya pakai yang health 1 health, terus si load-nya ini kita pakai yang load data ini, ambil yang versi load. Nah nanti tuh Ya, kita coba. Nah, kemudian pada saat saya upload data, ya bisa.
Nah, teman-teman bisa lihat pada saat saya klik load data nih, nilainya sudah berubah yang di situ. Supaya setelah di load data ini kan load data biasa ya, load data doang nih, load data play have data request info load data request. Nah, di sini tambahin health-nya. Nah, nilai health-nya tolong di read from text. Nah, tolong data calculation float di read dari yang teks terbarunya ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita kan sudah upload nih. Nah, kita coba lagi, kita manggil lagi si head slidernya ini biar si current value yang 100 ini bisa sesuai dengan health yang ini, yang apa, kita meload datanya. Tapi ininya kita dibuat transparan atau di mana ya, di sini aja deh. Tuh, misalkan di situ kan nggak kelihatan tuh 100 tuh. Nah, di bagian load itu kita minta si head slide ini tuh membaca ini read from text. Nah, kayak ada berapa sih? Nah, gitu. Terus kita cek di timernya. Oke. Health-nya kita ganti ke health yang ini. Terus ini adalah head slide calculation float read. Oh ya, benar, ini yang read-nya read from text, benar. Yang ini ya kita ganti ke add to current value. Look. Oh, salah. Ini tuh nanti yang read to text, teksnya ke sini. Nah, save. @g.com terus 123456778 submit. Oke, play. Kita coba load. Load lagi. Oke, ininya udah berhasil. Tinggal si ininya belum ngikutin si health barnya ini, si slidernya. Itu kita cek lagi di backend leaderboard, diambil ininya di slidernya. Nah, itu current value. Oh, ininya tuh sini. Calculation method. Tuh, read method ini write to calculation. Oh, ini tuh write to ini, write to health ini. Nah, coba lagi ya. Oh iya, harus begini. Oke, jadi setelah kita menambahkan health yang kedua, jadi ini adalah health untuk yang di sini, itu health yang kita ambil dari playfab-nya. Nah, jadi health ini kita udah bikin health di sini. Terus kita juga bikin yang load data ini, itu tuh dia memanggil si ambil datanya, tapi kita copy duplikat dulu yang ambil data sini. Karena ini kan ambil data ini kan buat si save-nya.
Sedangkan ambil data ini tuh untuk meload si skor dari playfab-nya seperti itu. Jadi di load kita ngambil data yang ini, script ambil data ini masukin sini, playfab request, terus pilih yang invoke load data. Saya tuh ngapain aja, terus setelah itu kita juga ngaktifin si timernya ini. Timernya fungsinya untuk apa? Timernya tuh membaca 2 kali. Jadi si kadang-kadang kan ini ngebug dan timenya tuh kan kita buat 0.1 deh. Jadi dia langsung ngebaca gitu. Nah, terus di load, sudah tuh di load. Dan ini di health-nya, di head slide bar-nya, kita minta si head slide bar itu membaca si yang terbaru ini, health terbaru ini gitu. Dan otomatis ini akan berubah jadi apa yang di sini. Nah, ini kan 60. Coba kita refresh dulu. Nah, di sini kan 20 nih value-nya. Jadi ketika kita ngeload, otomatis yang statusnya akan menjadi 20 dan ini akan menjadi hardware-nya jadi 20 gitu. Kita coba dari login. Masuk. Login. Mail 123@j.com. Passwordnya 123456678. Submit. Oke, play. Terus kita mau load dulu. Load. Terus load lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini udah berhasil ngeload-loadnya. Meskipun si timernya tadi sedikit lebih lama ya, tapi apa, yang penting berhasil. Sekian dari saya untuk penjelasan praktikum data. Terima kasih. Nah, praktikum terakhir yaitu praktikum forgot password. Di sini saya sudah menyiapkan ini playfab forgot password. Nah, gimana sih cara penggunaannya? Nah, untuk yang pertama itu kita ingin membuat loginnya atau buttonnya terlebih dahulu. Nah, di mana ini kita duplikat, terus ininya teksnya kita ganti menjadi lupa password. Terus ininya kita turunkan si buttonnya. Nah, terus ini lupa password. Oke. Terus misalkan terus sudah, terus kita ini si panelnya ini, panel yang ini. Nah, itu kita ingin muncul lagi atau kita menggunakan panel yang sama. Kita duplikat, ada panel 2, panel yang mati ini kita nyalakan terlebih dahulu, terus ini kita matikan terlebih dahulu. Nah, di panel yang kedua ini, panel yang forgot, kita rename deh panel forgot. Nah, itu kita ubah dikit-dikit. Nah, kita masukkan terlebih dahulu, masukkan si scriptnya, forgot script. Kita masukkan si forgot nih, playfab forgot. Nah, playfab forgot password. Nah, sebelumnya awalnya tuh ini tuh bukan menggunakan TMP input field. Nih, saya buktikan di mana di sini. Nih, pada di sini tuh kita menggunakan ini. Ada Zazil coder. Dia menggunakan public text email. Kan nggak bisa, dimana kita kan harus menginputkan email kita dulu baru dia ngirimkan. Nah, akhirnya kita mengubah dan alhamdulillah mendapatkan pencerahan dari teman kami, dimana merubah menjadi yang awalnya input itu menjadi ini data forgot. Nah, ini menjadi TMP input email. Jadi jangan lupa untuk kalian, jangan lupa untuk diganti si public emailnya tadi, public textnya menjadi public TMP input field email. Seperti itu. Oke, lanjut forgot scriptnya. Nah, untuk yang ini kita rubah dulu loginnya menjadi lupa passwordnya. Nah, terus ininya kita lebarin dikit.
Set. Nah, maksudnya menjadi non. Nah, terus ini ya kita ganti, jadi passwordnya kita hapus, backnya kita masih butuh, emailnya kita ganti si email ini tuh menjadi ini di bagian UI input field text mesh pro. Kenapa harus yang TMP? Itu karena si forgot script ini dia mintanya TMP. Nah, ini kita rapiin lebih dahulu, besar sekali. Nah, terus di bagian sini, bagian text placeholder, tulis email Anda. Nah, bagian teksnya tuh warna hitam, placeholdernya juga warna hitam, cuman nggak bisa, yaudah ini seperti itu. Nah, di bagian forgot script itu kita masukkan si ini, ini kita ganti namanya deh, jadi email. Nah, kita masukkan si forgot script ini ke emailnya ini. Nah, PlayFab ID-nya jangan lupa selalu menggunakan dan mengingat-ingat bahwa PlayFab ID kita adalah yang tadi punya kita masing-masing. Kalau di saya 9B577. Lanjut, terus di bagian submit. Nah, di bagian submit itu ini ya, kita ganti ke forgot script function play forgot, terus pilih yang ini invoke forgot. Nah, terus di bagian forgot script lagi, ketika dia sukses muncul apa? Muncul yang ini, yang sukses. Terus dia dinyalain, set active goal dinyalain. Kalau error kenapa? Error nanti dibilang error di sini, error game object set active goal nyalain. Nah, kita coba lagi. Ini kita ganti menjadi berhasil dong, berhasil gitu. Nah, kita coba. Nah, email tadi kan yang saya gunakan kan 123@g.com. Nah, kan kita nih misalkan lupa password, terus kayak wah lupa tulisannya, ya udah 123.com, kita submit, muncul berhasil. Wah, ternyata dia di belakang sana, tinggal gampang dikit. Nah, seperti itu kan ya. Mungkin itu saja, sekian dari presentasi kali ini. Terima kasih.